Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ketemu dengan saya lagi dengan Bapak Imam Syafi'i. Untuk hari ini kita akan melanjutkan teramban gerak renang gaya dada, ya. Keterampilan gerak renang gaya dada. Gaya dada adalah teknik renang yang sangat mudah dan menyenangkan. Berenang gaya dada sangat bagus untuk melatih lengan, bahu, dan leher. Teknik ini pada dasarnya terdiri dari 3 gerakan sederhana. Pertama, tendang kedua kaki ke belakang, setelah itu meluncur sedikit dan tarik badan dengan lengan. 1. Teknik meluncur. Cara melakukannya: ambil posisi dengan berdiri, menempel di bagian pinggir kolam renang menggunakan satu kaki di mana juga menempel di bagian dinding kolam. Pastikan tubuh dibungkukkan ke mana posisi menjadi sejajar dengan permukaan air. Pastikan tangan juga dalam posisi lurus ke daerah depan. Saat melakukan langkah sebelumnya, dengan mengapit kedua daun telinga. Setelah itu dorong tubuh sekuat tenaga dengan kaki yang tandingannya menempel di dinding kolam, lalu meluncur tubuh ke depan. Kaki, tangan, serta tubuh dapat kita posisikan lurus ke arah depan dan sejajar dengan permukaan air, di mana kemudian bisa dilanjutkan dengan menjaga tubuh agar tetap seimbang saat sudah di air. Ya, ini contoh untuk meluncur. Yang paling pertama untuk dilatih teknik ingin menguasai teknik gaya dada pada renang dalam posisi tubuh saat melakukan gerakan meluncur. Teknik lengan. Cara melakukan latihan gerak lengan: posisikan tubuh dalam kondisi bungkuk dan ada di atas permukaan air, dengan kedua tangan sejajar dengan bahu lurus ke depan. Pastikan juga saat melakukan langkah ini rapatkan seluruh jari-jari tangan. Tak lupa juga bagian wajah berenang pun harus berada pada permukaan air. Tarikkanlah kedua lengan ke sisi samping bawah dengan meluruskan siku sambil menahan air. Lalu ketika siku sudah berada di bawah dada, kedua siku supaya mampu membentuk sudut 45 derajat. Harus juga diperhatikan bahwa ketika kedua lengan ditarik, maka gerakan yang benar adalah seperti sedang mendayung dan perlu melewati garis bahu untuk dinyatakan tepat. Tarik lagi kedua tangan ke arah samping di bawah dagu dan pastikan pada saat itu telapak tangan mengarah atau menghadap ke bawah. Sesudah dengan lengan sudah kembali posisi di bawah dagu, maka lengan harus segera kembali pada sikap permulaan. Latihan ini perlu dilakukan berulang-ulang kali agar hasilnya menjadi jauh lebih maksimal. Ya, pada teknik gerakan lengan saat melakukan gaya dada ada 2 gerakan, yaitu gerakan istirahat serta gerakan menarik. Pada gerakan menarik, perenang perlu menarik kedua telapak tangan ke arah belakang sekuat-kuatnya hingga sampai garis dengan bahu dan disertai posisi siku tinggi. Ya, teknik kaki. Cara melakukan latihan gerak kaki. Pada sikap awal dalam gerakan kaki, pastikan untuk kedua lengan pada posisi bagian tepi atau pinggir kolam renang. Tak hanya itu, posisi tubuh serta kedua kaki harus lurus ke arah belakang dan rata atau sejajar dengan permukaan air. Sementara itu, untuk bagian kepala dan wajah perlu menghadap ke depan. Pada gerakan kaki ditarik gaya dada ada 2 bagian yang perlu diketahui dan juga dipelajari, yakni gerakan tendangan sekaligus gerakan perkembangan. Ya,
Dari yang awalnya posisi kaki kedua lurus ke belakang, silakan untuk membengkokkan atau menekuk kedua kaki pada panggul atau lutut di mana kedua tumit juga diposisikan berdekatan. Sementara gerakan kedua tumit mendekati bokong, tekukkan ujung kaki ke samping. Dan secara perlahan kita bisa meregangkan bagian tumit serta lutut. Setelah menekuk atau bengkok pada panggul serta lutut maksimal, gerakan tendangan akhirnya dapat mulai dilakukan. Ya, halnya kedua, telapak kaki yang bertugas melakukan dorongan ke belakang. Ketika kaki sudah kita dorong keluar dan ke belakang, lakukan di saat yang sama dengan meluruskan bagian lutut. Khusus gerakan ini perlu dilakukan secara kuat dan cepat. Telapak kaki adalah bagian yang bertugas untuk melakukan dorongan ke belakang. Saat lutut kedua diluruskan, otomatis kaki didorong keluar ke arah belakang. Pada akhirnya gerakan yang benar, luruskan bagian kedua tungkai ke belakang. Ya, bawah ini ada gambarnya, contoh untuk tendangan dan membuka kaki. Ya, teknik pernafasan. Cara melakukan teknik pernafasan, pada sikap awal untuk melakukan gerakan pernafasan, pastikan berdirilah lebih dulu ke dalam kolam renang. Dangkal sambil membungkuk tubuh hingga sejajar dengan permukaan air kolam. Untuk bagian wajah, silakan untuk menghadap ke wajah ke arah depan harus berada juga di atas kedua lengan yang sedang lurus ke depan. Saat sudah mengambil napas, lakukan dengan kepala diangkat ke atas sambil mulut meluncur di permukaan, tapi jangan sampai terlalu atas, ya, dan hanya sampai sejajar dengan permukaan air. Sambil melakukan hal di atas dalam waktu bersamaan, silakan kedua lengan sudah mulai menekan ke dalam atau membawa air sambil mendorong air ke dalam. Ya. Saat tangan telah mencapai bawah dagu, uruskanlah ke arah depan secara pelan-pelan saja sambil menurunkan kepala juga dan udara. Dihembuskan saat kepala sudah masuk ke dalam air. Pada dasarnya, kepala perlu menghadap ke bawah alias ke dalam air, sebab jika menghadap ke atas maka leher akan terbeban atau bisa lebih tinggi risiko cedera saat menghembuskan udara di dalam air. Lakukan pelan saja, ya. Untuk renang gaya dada ini cukup sekian dari saya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.